هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, hidayah, inayah serta taufik yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kemudahan, diberikan kesempatan umur panjang untuk menambah lagi bekal kita untuk persiapan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal-amal yang kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersama-sama membuat majelis thalibul ilmi, masih membahas tentang rukun-rukun salat. Pekan lewat membahas tentang rukun salat yang pertama, yaitu niat. Sekarang rukun yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir sampun napa dereng nggih? Dereng. Wasani yang nomor 2, al-qiyamu adalah berdiri, ma'al qudrati disertai dengan kemampuan, alaihi atas qiyam. Fa in ajaza, jika seseorang tidak mampu anil qiyami dari berdiri, qa'ada maka dia duduk kaifa syaa. Kaifa sa'a, bagaimana yang dia kehendaki. Wa qu'uduhu, adapun duduknya seseorang muftarisan, dalam keadaan duduk iftirash afdalu, adalah lebih utama. Ini rukun salat yang kedua adalah berdiri. Kalau orang sehat mampu berdiri, kok sholat fardu dengan duduk, maka sholatnya tidak sah, karena berdiri termasuk rukun di dalam sholat. Kecuali kalau ada uzur tidak mampu berdiri, maka boleh sholat fardu dengan duduk. Duduknya bebas, duduk apa saja boleh, tetapi duduk iftirash, duduk tahiyat awal, itu yang lebih diutamakan. Wasalizu yang nomor 3, takbiratul ihram adalah takbiratul ihram. Fayuta'ayyanu, maka tertentu lafaz takbiratul ihram alal qadiri, bagi orang yang mampu, binutki, dengan melafatkan biha takbiratul ihram, ayyakula, seseorang mengatakan Allahu Akbar. Jadi lafadznya tertentu, yaitu hanya Allahu Akbar. Ini seingat saya sudah dibahas nih untuk pertemuan yang sebelumnya ini. Ya diulang lagi nggak apa-apa. Lafadz takbir tertentu, berarti kalau dirubah orang mampu melafadzkan takbir dengan baik,
kok dirubah, maka tidak sah sholatnya. Takbiratul ihram termasuk rukun. Termasuk hal-hal yang menjadikan takbirnya tidak sah, seperti hamzahnya dipanjangkan, Allahu Akbar. Itu artinya bukan lagi Allah Maha Besar, tapi itu bentuk pertanyaan. Apakah Allah Maha Besar? Itu kalau hamzahnya dipanjangkan, Allahu Akbar. Kemudian hamzahnya diganti wawu, Allahu Akbar. Harusnya hamzah Allahu Akbar diganti wawu, Allahu Akbar. Itu yang tidak boleh lagi. Tidak boleh ada wawu setelah ha. Allahu Akbar, nggak boleh. Allahu Akbar juga nggak boleh. Pokoknya lafaznya tertentu, Allahu Akbar. Kaf juga nggak boleh diganti ghain, Allahu Akbar. Itu ghain, artinya sudah berubah. Kalau ghain ba ra itu artinya bukan besar, tapi artinya debu. Masya Allah, debu. Ghain ba ra itu artinya kan hubar, artinya debu. Jangan diganti ghain, kaf ya kaf. Tertentu, lafadznya tertentu. Walaupun nanti itu maknanya kurang lebihnya sama, seperti Allahu A'zam. Itu kan maknanya Allah Maha Agung. Ya nggak boleh. Lafadznya tertentu. Allahu Akbar. Warabi yang nomor 4, qiraatul Fatihah adalah membaca surah Al-Fatihah. Itu rukun juga. Wal khamisu yang nomor 5, ar-ruku'u adalah ruku'. Wa aqallu fardihi, paling minimal fardunya ruku' liqa'imin qadirin, bagi orang yang berdiri yang mampu ala ruku' ing atase ruku', mu'tadilil khilqah yang sedengan penciptaannya, salimi yadaihi yang selamat kedua tangannya, warukbatahi dan kedua lututnya. Caranya ayyan haniya, seseorang membungkuk bighairi inhinasin dengan tanpa tegap, qadra bulughi rohataihi, seukuran sampainya kedua telapak tangan, rukbataihi pada kedua lututnya. Ini batas minimal ruku'. Jadi batas minimal rukuknya sudah dianggap sah. Jadi kan kita habis membaca surat-suratan, kita mau ruku', Allahu Akbar. Jadi minimal ruku' itu seperti ini. Kedua telapak tangan sudah menyentuh lutut, itu sudah batas minimal ruku'. Itu sudah sah. Tapi kesempurnaannya punggungnya lurus, kepala lurus, pandangan ke jari-jari. Jadi kedua telapak tangan megang lutut, punggung lurus, kepala lurus. Yang dipegang bukan pergelangan kaki. Allahu Akbar. Nah begitu. Kecuali kalau orang kakinya tangannya kepanjangan ya bisa megang sini. Tapi jarang orang yang rata-rata ya sedengan penciptaannya. Jadi itu batas minimal ruku'. Kedua telapak tangan sudah menyentuh lutut, sudah bisa.
Wasadisu yang nomor 6 at-tumakninatu adalah tumakninah fihi di dalam rukuk. Begitu rukuk Allahu Akbar, tumakninah. Tumakninah itu diam sebentar setelah pindah kepada rukun. Diam sebentar. Seukuran satu lafaz subhanallah. Wahia sukunun ba'da harokatin. Tumakninah itu diam selepas bergerak. Itu rukun tersendiri. Ini sudah sampai 6 rukun dalam sholat. Ya, ada pertanyaan bisa disampaikan. Misalnya kita di dalam berpikiran atau di tempat orang lain, kita menemukan dengan kita memahami gimana tadi, apakah kita harus sholat atau berarti kayak takbirnya nggak pas gitu ya. Kalau kita tahu oh imamnya takbirnya tergolong takbir yang tidak sah, kalau kita bermakmum dengan dia ya kita nggak sah. Berarti kalau kita mau sholat di situ ya niatnya sholat sendiri ataupun kita jamaah sendiri. Kalau sudah kadung di sop depan, di sop awal, ternyata imamnya Allahu Akbar, termasuk golnya takbir yang nggak sah. Ya sudah, kita mau mundur nggak enak dari sop depan. Ya kita sholat cuman niatnya sholat sendiri, tidak berjamaah. Nah kita enggak, gerakannya menyesuaikan saja, bukan ngikuti. Pokoknya gerakannya biar enggak terlalu nampak, ya kita menyesuaikan. Ya rukuk ya rukuk, cuman enggak mengikuti. Niatnya sholat sendiri, cuman gerakannya menyesuaikan. Panas. Ya, kan mulai. Kalau kita ini sholat masbuk, jika imam sudah rukuk, tiba-tiba kita ikut rukuk tanpa takbiratul ihram. Gimana? Ada apa itu? Ada itu. Lah kok ada? Bagaimana? Ya, tak ambilkan ibarat yang jelas. Bagi makmum masbuk sampai di masjid, imam sudah rukuk, kemudian dia langsung rukuk tanpa takbiratul ihram. Tak ambil ibarat yang jelas. Wa tudraku raq'atun limasbukin adrakal imama raki'an. Jadi makmum masbuk itu ada kalanya orang baru datang ke masjid, imam sudah sholat. Dia masuk masjid, imam sudah selesai Al-Fatihah, bahkan dia malah rukuk. Intinya dia tertinggal dengan imamnya. Atau dia sejak awal sudah di barisan di masjid, tapi dia modelnya itu orang yang suka menunda-nunda. Imam sudah takbir, dia masih ngelamun. Imam sudah baca Fatihah, dia masih garuk-garuk atau bahkan ngobrol. Nah, imam sudah mulai rukuk, dia sudah usolli. Imam sudah mulai rukuk, dia baru usolli. Itu namanya orang yang bagaimana? Yang suka menunda-nunda. Itu termasuk tergolong masbuk juga. Nanti orang yang masbuk itu dihitung dapat rokaat bersama imam. Artinya dia nanti nggak perlu baca Fatihah, langsung rukuk bersama imam. Ini adrakal imam raki'an. Dia menemukan imam sudah dalam keadaan rukuk, kemudian dia masuk ke barisan,
langsung dia sholat, langsung dia ruku. Kalau dia bisa ruku bersama imamnya dengan tumak ninah, berarti rokaatnya di hadapan. Tapi di sini ada syaratnya, bi amroini, dengan dua hal. Si makmum masbuk mesti memenuhi persyaratan ini. Yang pertama, bi takbiratil ihram, dengan takbiratul ihram. Summa ukhra lihuyin, kemudian takbir yang lain untuk ruku. Takbir pertama itu rukun. Maka begitu dia masuk masjid atau dia tadi masbuk, yang pertama kali mesti harus takbiratul ihram. Kalau dia langsung masuk langsung ruku, dia nggak dianggap sholat. Nah, bagaimana? Pembuka sholat itu dengan takbiratul ihram. Atau dia takbir saja, tapi takbir bukan takbiratul ihram, tapi langsung ruku. Allahu Akbar langsung ruku, juga tidak sah. Fa'in iktasara ala takbiratin, kalau dia mau meringkas, nggak mau takbir dua kali, istarata usturita ayyatiya biha li ihramin faqat. Kalau dia buru-buru supaya dapat rakaat bersama imam, cukup takbir sekali, itu hanya untuk takbiratul ihram saja. Allahu Akbar sambil niat sholat, langsung rukuk tanpa takbir, supaya dapat rukuk bersama imam. Tumak ninah rukuk bersama imam. Nanti Fatihah dia ditanggung sama imam. Nah terus sekarang kasusnya ini kadang-kadang kan dia lari-lari. Imam sudah rukuk, takutnya ketinggalan rukuk bersama imamnya. Akhirnya dia model takbirnya itu Allahu Akbar. Jadi gerakannya Allah masih tegak, akbar sudah ruku. Saking gara-gara itu buru-buru supaya dapat ruku bersama imamnya. Begitu masuk masjid, Allahu Akbar. Jadi Allahnya masih berdiri, akbar sudah ruku. Ini enggak sah. Kalau dia sudah nyampe batas minimal ruku, Allahu Akbar, itu sudah enggak sah, karena dia lafaz takbirnya sebagian masih tegak, sebagian sudah sampai batas minimal ruku. Itu enggak sah. Maka takbir harus ketika berdiri tegak, Allahu Akbar, langsung ruku. Nanti kalau bisa ruku bersama imam tumak ninah, dapat rakaat. Wa ayyutimmaha qabla ayyasira ila aqallir ruku wa ila lam tanaqid. Kalau takbir modelnya kayak tadi itu, begitu masuk Allahu Akbar langsung ruku. Nanti kalau dia ngerti hukumnya, sholatnya nggak sah. Kalau dia orang yang nggak ngerti hukum, orang umum nggak pernah ngaji, kalau masbuk modelnya begitu, takbir langsung ruku, Allahu Akbar langsung ruku. Jadi lafaz Allah masih tegak, akbar sudah dalam keadaan ruku. Kalau dia orang yang tidak tahu, illal jahila fatan aqitu lahu naflan, sah tapi sholatnya dianggap sholat sunnah. Nanti ngulangi lagi belum gugur kewajibannya. Itu bagi orang umum yang tidak ngerti. Kalau sudah tahu ya tidak sah. Jadi harus takbir. Kalau nggak takbiratul ihram tidak bisa. Harus diniati takbiratul ihram. Harus diniati. Kalau takbir satu niatnya dua, masbuk baru datang ke masjid, takbir sekali itu niatnya dua, ya untuk takbiratul ihram, ya untuk takbir untuk ruku, tidak sah juga. Takbirnya harus satu untuk takbiratul ihram. Apalagi takbirnya untuk ruku saja, tidak sah. Wallahu a'lam. Ya, kita boleh. Jadi hitungannya itu kalau kita bisa ruku bersama imam dengan tumakninah itu baru dapat rakaat. Kalau kita ruku Allahu Akbar, imam sami Allah liman hamidah, ya nggak dapat rakaat. Nanti setelah imam salam kita nambah rakaat yang kurang.
Sekarang kalau kita masuk masjid, imam sudah samiallahu liman hamidah, kita baru takbir Allahu akbar. Jangan rukuk, kita berdiri saja ngikuti imam. Nanti ikut sujud, ikut duduk, nanti nambah rakaat setelah imamnya salam. Kalau kita malah rukuk, sholat kita malah batal. Imam sudah i'tidal, kita baru datang Allahu akbar. Nah, dikira orang umum, dia masih dapat, imamnya belum sujud. Hanya dia nyusul rukuk, nyusul i'tidal, batal sholatnya. Bagi yang tahu, kalau tidak tahu ya namanya tidak ngerti. Kalau tidak tahu itu bagaimana? Ikon ngaji. Ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu banyak. Tidak ada, dilanjut bacanya. Wasabi'u yang nomor 7, ar-raf'u adalah bangkit minar ruku' dari ruku', wal i'tidal dan i'tidal qa'iman dalam keadaan berdiri tegak, alal hayati seperti keadaan allati kana 'alaiha, seseorang berada di keadaan tersebut qabla ruku'ihi, sebelum rukuknya dia, min qiyami qadirin, dari berdirinya orang yang mampu. Rukun yang nomor 7 itu bangkit dari rukuk, yaitu i'tidal, berdiri tegak sama seperti kondisi semula sebelum dia rukuk. Ketika dia baca Fatihah, baca surat, begitu berdirinya, maka ketika i'tidal juga sama. Maka ketika sami'allahu liman hamidah, posisi tangan yang lebih utama kembali seperti semula. Itu yang lebih utama. Kalau diirsalkan sami'allahu liman hamidah, ya tidak apa-apa. Tapi yang lebih utama kembali seperti semula, seperti keadaan sebelum dia ruku. Wasaminu yang nomor 8, at-tumakninatu adalah tumakninah fihi, di dalam i'tidal. Watasi'u yang nomor 9, as-sujudu adalah sujud. Marrotaini 2 kali, fi kulli rok'atin, di setiap rokaat. Wa aqaluhu paling minimalnya sujud, mubasyaratu ba'di jabhatil musalli, yaitu bersentuhan langsung sebagian jidatnya orang yang sholat, maudhi'a sujudihi, pada tempat sujudnya, minal ardi, dari bumi. Jidat itu bagian depan saja, pinggir-pinggir nggak termasuk, bagian depan saja. Itu bagian jidat itu harus bersentuhan langsung dengan bumi ataupun sesuatu yang nempel bumi. Maka kalau ada penghalangnya nggak bisa nempel ke bumi, maka tidak sah. Anggota sujud itu ada 7, ada kening 1, tangan 2, lutut 2, kaki 2, 7. Sebagian berpendapat hidung termasuk wajib nempel, tapi dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Dari 7 itu yang wajib dibuka cuman jabhah saja, cuman kening saja. Wajib dibuka, harus mubasyarah, harus nempel langsung, bersentuhan langsung dengan bumi atau sesuatu yang nempel dengan bumi. Adapun telapak tangan dan kaki ini sunnah dibuka.
Maka kalau sholat pakai kaos tangan, kaos kaki, pakai sepatu sah. Tapi kalau keningnya tidak dibuka, pecinya nutupi batuk, jadi enggak sah. Wajib dibuka. Kalau pakai peci lagi sholat ya dibuka keningnya. Maka pecinya jangan longgar, harus agak seret. Kalau pecinya longgar nanti pas sujud balik pecinya. Kepalanya ukuran 6, pecinya ukuran 8. Ini pas sujud anjlok, akhirnya ketutupan. Rambut kalau 1-2 ya enggak apa-apa. Kalau rambutnya banyak menutupi ya. Karena di sini kan mubasharatu ba'di jabhatil musolli. Sebagian jidat sudah mencukupi. Kalau ada rambut yang nutupi hanya sebagian saja enggak apa-apa. Nah kalau sujud kok pakai keningnya bagian pinggir, enggak sah. Harus bagian tengah itu. Ada pertanyaan? Itu tadi harus nempel di tangan. Kalau diambil gimana? Amben kan termasuk nempel dengan bumi. Ya nempel di ambennya itu. Maka di sini al-ghairiha atau selain bumi berarti sesuatu yang nempel bumi. Kalau di pesawat itu kan beda, enggak nempel bumi, lain. Karena yang model sekarang itu ada yang padat lengan itu, kayak lengan bukan kadang-kadang ini sampai buat sini ya. Kalau perempuan ya, perempuan kalau dalam sholat yang boleh terbuka itu muka dan telapak tangan. Telapak tangan itu zahir batin, artinya luar dan dalam. Jadi di sini pakai sini mukenanya. Jadi telapak tangan luar dan dalam ini nggak apa-apa kelihatan. Kemudian muka itu batasnya adalah dagu. Berarti di bawah dagu sudah termasuk aurat. Kalau mukenanya modelnya kayak kerudung di sini, ini kelihatan auratnya di sini, dagunya tidak sah. Jadi dagu, bawah dagu termasuk bagian dari aurat wanita, terus tertutup. Sama telapak tangan, zahir batin, itu boleh nampak. Tapi kalau kaki nggak bisa, kaki harus tertutup. Yang penting dia panjang sampai sini. Kalau sampai nampak yo, oh ya nggak apa-apa. Enten boleh? Biasanya sesuai dia itu mudah, panjang. Kalau sholat itu dia mau itu menjadi bangunnya banyak itu sering. Yang penting gerakannya tidak sampai banyak ya, tidak apa-apa. Setiap dia mau Saya orang ngerti, jadi salah-salah. Iya, anak muda biasanya. Ya sah-sah saja. Yang penting gerakannya nggak banyak. Tapi diusahakan ya dikasih tahu pakai peci atau pakai topi kan bisa juga. Yang penting suci. Itu kalau anak-anak muda itu biasanya yang rawan itu rambut, yang kedua itu kaos. Sholat pakai celana sama kaos tok biasanya itu. Nanti pas ruku, pas sujud kelihatan belakangnya, pas duduk kelihatan belakangnya sini. Jadi batal sholatnya. Kaosnya kecil, celananya kepres. Pas duduk kelihatan sininya. Repot. Ya batal karena itu termasuk aurat. Enggak sah sholatnya. Ya mestinya dibedakan pakaian main sama pakaian sholat, mestinya dibedakan, jangan disamakan.
menghadap Gusti Allah mestinya rapi kan. Kalau emang pakai celana ya pakai koko, biar nanti pas ruko, pas sujud, pas duduk nggak kelihatan auratnya. Ya kalau santol sama celanaan, nanti mesti kelihatan pas sujud, pas duduk, buka sininya. Yang di belakangnya nggak terganggu. Yopo, mesti dibedakan adab. Saya ada waktu. Terus untuk sujud sendiri, yang pertama kali adalah lutut. Jadi begitu sami Allahu liman hamidah selesai, ketika mau sujud, yang pertama kali turun ke bumi adalah lutut. Disusul dengan tangan, susul dengan kening. Lutut, kemudian baru tangan, baru kemudian kening. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Maliki di sana beda. Mazhab Maliki pertama kali tangan, tangan, baru lutut, baru jidat. Tangan dulu. Biasanya dia sakit atau apa, atau karena kebiasaannya begitu. Kemudian tangan dibuka menghadap kiblat sejajar dengan pundak. Di pas sujud ini sejajar dengan pundak, bukan ditaruh di samping lutut. Kan ada juga orang sujud kemudian tangannya di sini. Allahu Akbar. Di samping lutut juga ada. Ya sah, cuman kan kesunahannya nggak begitu. Ketika sujud, ini kedua telapak tangan sejajar dengan pundak. Cara sujudnya orang laki-laki, tangan sebaiknya bagaimana? Ada pernah mendengar kajian kok dikatakan lebay itu karena tangannya ditempelkan di lantai, maksudnya nggak diangkat tinggi. Kalau untuk laki-laki, takbir, rukuk, sujud, semuanya diangkat. Allahu Akbar. Rukuk juga nanti begitu, pas sujud juga diangkat. Ininya diangkat. Kalau perempuan beda, perempuan ya Allahu Akbar, rukuk ya dikapit, sujud ya dikapit. Ketika sujud kok mengkungkung tangannya begini, nanti jadi kurang sempurna. Karena pantat harus di atas kepala. Kalau model sujudnya itu tangannya kayak gini, jadi kayak kucing drum, kayak pot, harus diangkat. Khawatir nanti kalau sujudnya modelnya begini, nanti pantat dengan kepala lurus, malah nggak sah. Itu nanti sujudnya anak kecil lain, itu anak kecil yang baru latihan sholat biasanya kayak gitu sujudnya. Anak 3 tahun, 4 tahun kalau sujud biasanya seperti itu. Latihan sujud. Kalau sudah gede harus diangkat. Biasanya orangnya malas biasanya kalau model sujudnya nggak diangkat itu biasanya malas, semangat. Masih ada? Sholat bajunya ada gambarnya. Hukumnya makruh. Makruh sholat memakai pakaian yang mengganggu kekhusyuan. Ya baik itu warnanya terlalu cerah, orang di belakangnya memandang bajunya orang itu sampai bacaannya terlewatkan gara-gara terpesona dengan warna bajunya, atau coraknya yang aneh, gambar wayang, coraknya yang aneh, gambar-gambar ada tulisan-tulisan, ini ganggu yang di belakangnya.
Bukan yang baca Fatihah malah baca tulisan. Pasti baca itu. Itu nanti makruh, hukumnya makruh. Makruh memakai pakaian yang mengganggu konsentrasi. Ya baik itu tulisan, gambar atau pakaian itu apa namanya coraknya itu menjadikan orang terpesona melihatnya itu. Tulisan lanjutkan. Maka yang bagus ya yang polos-polos, yang polos-polos. Yeah. Wallahu a'lam. Saya enten sebelum ditutup. Singkat nggih sementara. Nggih. Baru 9, masih ada separuh lagi. Nggih. Dilanjut minggu depan insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Subhanallah bihamdihi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.